Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah anak-anak Ustadz, bersyukur kita kepada Allah. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa kepada Allah agar diri kita masing-masing dan orang tua kita serta keluarga kita masing-masing selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak Ustadz, hari ini kita akan belajar pelajaran ke-6. Tentang apa itu pelajaran ke-6? Pelajaran ke-6 kita ini materinya adalah tentang berwudu. Ayo tertib berwudu. Nah, wudu adalah materi yang sangat penting untuk anak-anak Ustadz semua pelajari, ya. Karena wudu ini menentukan apakah salat yang kita lakukan itu sah atau tidak. Nah, kalau salat kita tidak sah, bagaimana salat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan hal yang paling awal yang menentukan apakah salat kita sah adalah cara berwudu kita. Makanya hari ini kita belajar tentang cara berwudu dengan tertib dan benar, ya. Baik anak-anak Ustadz, perhatikan slide berikut. Kita akan mulai pelajaran kita dengan mengawalinya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak Ustadz, ini dia judul pelajaran kita hari ini, pelajaran ke-6, ayo tertib berwudu. Jadi anak-anak Ustadz, pelajaran ke-6 ini, ayo tertib berwudu, kita akan mempelajari tentang rukun wudu dan bagaimana cara-cara berwudu, ya. Nah, di sini ada Ustadz tuliskan berwudu itu hukumnya wajib, ya. Wajib dilakukan ketika kita mau melaksanakan sholat. Nah, wudu adalah cara bersuci ataupun bersuci dengan cara menghilangkan hadas kecil, ya. Ustadz ulangin, wudu itu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, sholat kita tidak akan sah jika kita tidak mendahuluinya dengan berwudu terlebih dahulu. Nah, berwudu harus menggunakan air yang bersih dan suci. Apa itu contohnya? Air sumur, air hujan, air keran, air mata air dan lain sebagainya, ya. Nah, wudu yang kita lakukan itu harus memenuhi rukun wudu. Kalau tidak sah wudu kita. Nah, apa saja rukun wudu itu? Nah, perhatikan. Rukun wudu ada 6. Apa-apa saja itu? Yang pertama niat. Nah, anak-anak Ustadz yakin semuanya sudah hafal nih rukun ataupun niat berwudu. Rukun yang pertama yaitu niat berwudu. Nah, ini dia niat wudunya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu atau wajib karena Allah Ta'ala. Nah, ini rukun wudu yang pertama, niat wudu. Jadi anak-anak Ustadz harus hafal, ya, niat wudu ini. Lalu rukun wudu yang kedua, membasuh muka. Membasuh muka yang rata, ya, yang rata. Lalu yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Itu rukun wudu yang ketiga. Jadi ketika anak-anak Ustadz berwudu, ketika membasuh kedua tangan itu harus sampai siku. Kalau tidak basah sikunya, artinya wudunya tidak sah. Lalu yang keempat, mengusap sebagian kepala. Nah, yang keempat ini mengusap sebagian kepala. Jadi mengusap sebagian kepala, bukan rambut, ya, kepala. Nah, kalau mengusap sebagian rambut nanti gawat. Bagaimana nanti orang yang tidak punya rambut tidak bisa berwudu? Makanya di sini rukun wudu yang keempat itu mengusap sebagian kepala, bukan rambut, tetapi kepala. Karena kan semua orang pasti punya kepala, ya. Lalu yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki.
didahulukan dulu yang kanan, dibasuhnya sampai mata kaki. Lalu yang keenam, tertib. Nah, inilah rukun-rukun wudu. Artinya ketika berwudu yang keenam ini harus kamu lakukan. Niat harus kamu lakukan, membasuh muka, kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan tertib. Tertib artinya sesuai dengan urutannya, ya. Nah, ini dia ada video tata cara berwudu. Silahkan kamu dengarkan, kamu perhatikan. Inilah cara wudu benar, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tolong anak-anak, perhatikan baik-baik. Mula-mula membaca bismillah, kemudian mencuci kedua telapak tangan masing-masing 3 kali. Berikutnya, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali, kemudian mengeluarkannya. Setelah itu mencuci wajah sebanyak 3 kali. Lalu mencuci tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku sebanyak 3 kali, saling bergantian. Seterusnya mengusap kepala dan mengusap telinga sebanyak 1 kali. Terakhir mencuci kaki kanan sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Kemudian kaki kiri sampai mata kaki sebanyak 3 kali, saling bergantian. Selesai berwudu, disunahkan membaca doa Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Nah, Ustadz, itu tadi video tata cara berwudu. Jadi selain yang ke-6 rukun wudu itu, yang lainnya itu dinamakan sunnah wudu. Jadi tadi kamu sudah lihat videonya. Cara berwudu yang pertama, mengusap kedua telapak tangan sambil membaca bismillah. Nah, ini sunnah wudu, tidak rukun. Lalu berkumur-kumur. Nah, ini juga sunnah wudu, ya, bukan rukun wudu. Setelah itu membersihkan hidung, memasukkan air ke lubang hidung lalu mengeluarkannya lagi. Ini juga sunnah berwudu, bukan rukun. Jadi kalau sunnah ini tidak kamu lakukan, tidak mengapa, wudu kamu tidak batal, tetap sah, tetapi kurang sempurna, ya. Lalu yang berikutnya tadi cara berwudu setelah memasukkan air ke hidung, yaitu membasuh muka. Nah, ini baru rukun wudu. Nah, ingat ya nak, membasuh muka itu dari sini, ujung rambut sampai ke sini, ke telinga kamu ini, ujung telinga sampai ke sini. Nah, itu namanya dikatakan muka. Jadi ketika berwudu harus kena basuhan semua. Paham ya? 3 kali. Lalu yang berikutnya, ini rukun wudunya juga harus kamu lakukan ketika berwudu. Kalau tidak, tidak sah. Lalu yang berikutnya membasuh kedua tangan sampai siku, ya, sampai siku. Nah, sampai nanti mengusap sebagian kepala, ya, langsung dengan telinganya, ya. Jadi mengusap sebagian kepala. Tadi kamu lihat di videonya, mengusap itu kamu tampung air,
lalu air itu kamu tumpahkan, lalu sisa air yang ada di tangan tadi itulah yang kamu usapkan, yang kamu sapukan ke kepala. Jadi itu beda antara membasuh dengan mengusap. Kalau tadi membasuh kamu tampung airnya, lalu air langsung kamu tumpahkan ke tempat yang mau dibasuh, seperti membasuh muka tadi. Tapi kalau mengusap, kamu tampung airnya, kamu buangkan dulu, lalu kamu usapkan ke kepala. Jadi ketika berwudu tidak ada lagi basah semua kepalanya, ya, karena tidak dibasuh tapi diusap, ya, seperti itu ya anak-anak ustadz semua. Jadi mulai dari hari ini wudunya harus benar, harus tertib, ya. Nanti kalau kita masuk sekolah, insya Allah kita akan belajar berwudu dengan lebih benar lagi, dengan tertib lagi, ya. Jadi mudah-mudahan melalui video pembelajaran kali ini tentang berwudu, anak-anak ustadz bisa paham, bisa mengerti tentang tertib berwudu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.